welcome back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Akhirnya datang lagi yang ditunggu-tunggu semua viewers dan subscribers. Masya Allah. Masa sih ditunggu-tunggu? Iya dong, bener loh. Dari kemarin mana Mr. Ajis. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us today. And today I'm not alone. I bring you Assalamualaikum yang sangat dinanti-nantikan. Masya Allah. Semoga tak bosan, tak penat. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mister? Alhamdulillah. Ya sedikit busy karena Nggak sedikit, kok banyak kau. ya karena di sekolah kan sudah masuk ke triwulan 4 ya. Betul. Triwulan terakhir di tahun ajaran, jadi eventnya banyak, persiapannya juga banyak gitu. Dan kamu juga banyak kegiatan di luar juga ya, betul, seperti itu yang susah sekali diganggu waktunya. Yes. Oke, everyone. Nah, Mr. Ajis hari ini sangat cerah. Alhamdulillah, I love to see you're so bright today. Oh my Yes. God, we both are bright. I'm red and you Cerah are. ya. Betul sekali. Nah, semoga secerah masa depan kita Amin dan Allahumma masa amin. depan negara ini. Amin Allahumma amin. Dan semua untuk teman-teman juga doa yang sama. Amin Allahumma amin. Nah Mister, kemarin aku sudah reaksikan dengan Mistika beberapa kejadian luar biasa di Malaysia, yaitu Dering Sawal. Oke. Seperti itu, dari Sawal tuh ada beberapa kejadian ataupun event yang tidak ada di Indonesia tapi ada di Malaysia. Yang pertama itu adalah jamuan raya. Betul. Ya kan, dan kemarin Mister ada lagu raya yang dibuat oleh sekolah Malaysia. Masya Allah, lagu Oleh siswa, raya oleh murid. guru besar, Oh my god. pemegang cap sekolah, Wijus ketua yayasannya Iya, banget. iya. Kemudian guru-guru semua terlibat, Masya semua Allah. murid Very seperti kreatif itu. ya. Very kreatif. Dan itu ternyata di sekolah seni Malaysia. Sekolah seni Malaysia? Sekolah seni Malaysia. Ternyata itulah mungkin SMA-nya itu ada sekolah seni Jadi juga. vocationalnya art ya. Betul. Jadi di situ tuh Mister mereka menampilkan lagu. Kemudian ada musik, mereka bermain orkestra. Aduh, cocok dong buat aku dong. Mereka menarikan juga, Masya semua tuh Allah. sesuai dengan bidang dan expertise masing-masing. Dari seni masing-masing gitu Betul ya. sekali, dan it was amazing. Alhamdulillahirobbilalamin, mencapai 80.000 viewers video tersebut hingga saat ini. Terbaik banget. Oke lah Mister, ternyata tidak sampai di situ saja. Untuk surprise yang diberikan oleh sekolah Malaysia dari Sawal, ada jamuan raya. Jamuan raya. Kemudian mereka bikin lagu raya. Ada sesuatu lagi yang dibikin oleh sekolah Malaysia dalam rangka menyambut Syawal atau menyambut Idul Fitri. Nggak berhenti-berhenti ya? Nggak berhenti-berhenti. Mereka ada aja waktunya Ya gitu Allah, loh. sibuk gitu kayaknya Sibuk tuh. gitu loh. Bener sibuk dengan sesuatu yang baru. bulan Syawal dengan gitu ya. di bulan Syawal menggali kreativiti masing-masing, baik kepala sekolah, guru-guru maupun murid-murid dan semua yang ada di sekolah tersebut, Mister. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana sekolah Malaysia membuat iklan raya tentang sesuatu yang benar-benar ada iklan rayanya juga. Setahu kita itu adalah company besar. Betul. Ya kan, Maybank, Betul, Petronas, dan lain sebagainya. Insurance gitu, Mister. Sekarang sekolah melalui TV PPS-nya itu. Nah, semacam channel yang setiap sekolah miliki. Channel lokal ya? Channel lokal sekolah Oke. seperti itu. Jadi mereka juga menggunakan channel tersebut untuk mendukung keterampilan siswa. Kreativitasnya. Oke, wow. Wow, menarik banget everyone. Dan ini adalah salah satu daripada iklan yang dibuat oleh sekolah Malaysia. Oh, ini iklannya? Ini iklannya, Mister. Kita lihat ya bagaimana cara mereka mengambil gambar, actingnya, music backgroundnya, sinematografinya. Kita akan coba lihat, everyone. Iya, get wait. Senyuman yang kembali dari sekolah Malaysia. 1, 2, 3. Oke kelas, itu saja Sekolah hari ini. Kebangsaan Nanti Kebun kita akan jumpa lagi esok. Baru. Terima kasih semua. 1991. Bersih ya. The best. Langsung Langsung notice di situnya. Aduh, banyak betul lah kencing pagi ini. Udah lah, nak dekat raya. Itulah tuh. Antuknya. Kau dah beli baju raya ke belum? Mestilah dah. 7 pasang kot aku beli. Terbaik. Iya betul. Sampai 7 pasang kau beli. Lah, raya kan sebulan. Kenapa nggak 30 ya? Kan raya sebulan. 7 pasang je. Aku beli 10 pasang pun tak kecoh. Eleh, 10 pasang tu mesti termasuk mak, ayah, adik, abang dan kakak kau punya kan? Mana ada. Semua tu aku punya lah. Kau dah beli belum?
Aku sebelum puasa lagi dah settle. Baju, seluar, samping, songkok. Kau cakap je apa yang kau nak cakap semua. Sebelum puasa sudah settle. Air dah ni. Senyap je dari tadi. Tak beli baju raya ke? Iya, mana ada duit nak beli baju raya. Tahun lepas pun pakai baju yang sama je. Tengoklah kasut tu. Lobang dah. Miskin. Kim, tak payahlah cakap macam tu. Sekarang ni dah bulan puasa. Jaga sikit mulut tu. Dah. Cikgu dah masuk dah. Ini yang tadi ya. Ini yang tak dari Dani. Dani. Abang rindu ayah. Kenapa ayah tinggalkan kami awal sangat? Kalau lah ayah ada, mesti hidup abang tak macam ni kan? Kau lah ni. Mula tak ada insurans. Kalau dia dapat report cikgu disiplin, matilah kita. Lah, aku mana tahu yang ayah dia dah meninggal. Aduh, macam mana ni? Kita dah belagak depan dia tadi. Aku rasa sebab salah lah. Aku tak patut cakap kat dia macam tu tadi. Aku ada idea. Apa kata kita kumpul duit, belikan tadi baju raya baru. Nak tak? Okey juga tu. Aktingnya keren-keren juga nih anak. Lucu. Aku suka yang ini nih. Macam berat je cikgu. Nak kami tolong? Nak tolong ke? Okey, dah awak nak ni. Ni awak ambil. Ni awak punya. Okey, sabar. Okey ni. Okey. Go guys. Dah. Oh, terima kasih. Okey dah. Cikgu dah. Tak ada yang manis-manis ke? Siapa? Masa belum makan. Ni. Upah dah ni. Sini. Itu hijau tuh apa sih? RM5. RM5 ya. Oh, this is how they collect money. Ya, membantu gitu ya. Chores. They got that idea. Membantu guru-guru meminta upah. Pijat. Jadi mereka keliling sekolah gitu untuk doing something, membantu dan meminta upah ya. RM1, ada yang RM5 gitu. Mana nih teman-temannya? Di notice gurunya. Weh korang, cikgu disiplin panggil dekat bilik guru besar. Ha? Bila? Sekarang. Wah, cikgu besar. Prinsip pakai kepala sekolah ya. Kamu tahu apa salah kamu? Sebab saya tak puasa ke cikgu? Tak puasa? Itu nanti. Ikut saya. Alana, saya dah dengar semua cerita tentang kamu. Kamu bodoh kelas dan berulang kali kamu lakukan. Ini satu perkara yang salah. Saya tahu kamu betul untuk membantu kawan membeli baju raya. Tetapi niat tidak menghalalkan cara. Baiklah, berapa lagi tak cukup? 50. Ditambah oleh cikgu besar. Niat tidak menghalalkan cara. Kalau kita niat baik, Niatnya baik tapi caranya belum tentu. Dia dah cukup dah ni. Siapa yang nak pergi beli? Kau lah. Aduh, baru je nak jumpa Dani. Tak sempat lah pula. Itulah tu. Tu bukan Dani ke? Lah. Yup. Dani, kita orang sebenarnya nak minta maaf. Kenapa pula nak minta maaf? Kami ada ejek pasal baju raya itu.
Kita orang tak tahu pun yang kau ada masalah. Kita mau minta maaf sangat-sangat. Betul, aku pun nak minta maaf juga. Harap dapat maafkan kita orang. Tak apa, aku okey je. Cuma kadang-kadang aku memang akan rasa sedih. Cuma aku kena teruskan hidup. Aku tetap kena kuat. Dah. Aku maafkan. Jangan peluk. Nanti orang ingat kita apa pula. Dah ni. Apa ni? Tengoklah ada apa kat dalam tu. Baju raya. Kasut kan? Oh, Baju raya. Oh my god. Oh, terbaik. Weh, lain nanti jangan lupa datang rumah aku tau. Apa? Ada makanan sedap-sedap kan? Wah, kau makanan laju je kau. Itulah puasa hari ni pun tak habis. Senyuman yang kembali adalah hadiah terindah bagi mereka yang belajar arti memberi. Kami mengucapkan Subhanallah, terbaik sekolah. Masya Ini nih ya Allah. Sekolah Kebangsaan Kebun Baru. Kebun Baru, ya Allah. Wow, ini buatan sekolah. Jadi nggak apa, no wonder gitu loh kalau iklan rayanya bagus-bagus. Betul. Karena apa yang kita kirakan tuh betul. Karena selama ini kan kita berpikir kenapa sih iklan rayanya bagus-bagus gitu ya. Betul. Sampai akhirnya aku berkesimpulan kayaknya emang itu budaya as in setiap hari raya mereka tuh menantikan si iklan raya ini gitu loh. Apalagi ya. Sebagai karya monumental ataukah sebagai penanda kalau 2026 iklannya ini, 2025 iklannya ini. Jadi sebagai sebuah karya yang memang dinanti-nantikan dan akhirnya contagious gitu loh kreativitinya kepada anak-anak sekolah kebangsaan. Dan ini just primary school kan berarti kan? Primary school namun sudah punya keberanian gitu. Betul. Ya, talenta dan menurut saya actingnya oke loh. Actingnya oke banget, nggak kalah dengan mereka yang profesional. Padahal mereka ini anak-anak sekolah biasa gitu yang sehari-hari mereka belajar. Kemudian oke, yuk bikin iklan, ayo aja gitu. Tapi bukan sebuah profesi. Betul. Kan, tapi oke loh gitu. Pengambilan gambarnya juga oke, mister. Sinematografinya oke, sangat jelas gitu. Kita juga alurnya yang sangat penting bisa tuh alur gitu. sih. Dan the thing is value-nya itu benar-benar out of the box gitu. Kita cuma prediksi ini bahwasannya oke, mereka membelikan baju karena mereka sudah menyesal sudah melakukan hal tersebut. Tapi ternyata ada hal yang lebih besar, yaitu niat. Nya bisa benar, tapi apabila caranya salah kan tetap salah. Subhanallah. Kita kan taunya gini, mister, semua hal itu tergantung niatnya. Betul kan? Amal lebih niat. Itulah kenapa dari situ lahir yang namanya white lies. Kebohongan putih. Betul. Nggak apa-apa bohong daripada kita nyakitin hati orang. Betul. Nggak apa-apa bohong daripada nanti ada yang celaka, ada yang penting niatnya bagus. Yang penting niatnya bagus, yang penting kita nggak. Nah itu dari situlah. Jadi kita tuh terbiasa untuk berkata yang tidak benar hanya karena kita yakin niat kita bagus. Nah dari video ini menurut saya moral value-nya bukan hanya tentang bagaimana 3 anak ini berinisiatif untuk earning money gitu ya, untuk membantu temannya mempunyai baju raya, tapi lebih dalam daripada itu adalah tentang bagaimana kita harus menyelaraskan cara yang baik untuk mewujudkan niat yang baik pula. Jadi halalan toiban gitu. Betul. Halal lagi baik. Betul. Apalagi ini kan uang ya, uang dibelanjakan dalam bentuk pakaian akan melekat pada diri kita, akan jadi identitas kita. Tentunya perlu untuk didapatkan dengan cara-cara yang baik gitu. And another surprise thing, ini dihasilkan oleh TV PBS, PBS gitu loh, TV lokal pada sekolah tersebut gitu. Dan berarti ini mendapatkan sebuah dukungan pun dari satu sekolah, mister gitu. Jadi mereka juga menggunakan platform TV PBS ini untuk educate, nggak hanya educate murid-muridnya, tapi reach out more people out there dari community, because it's going to be broadcaster in the platform kan, YouTube seperti itu. Jadi luar biasa banget cara mereka, karena I do believe derajat ilmu tertinggi itu adalah ketika ilmu itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang dan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui adalah ketika kita berbicara tentang film, ketika kita berbicara tentang membuat video, menyebarkannya gitu ya dengan frekuensi televisi gitu ya, mister,
itu kan biasanya mata pelajaran seperti itu baru ada di sekolah kejuruan, sekolah vocational gitu kan. Ketika kita berbicara tentang sekolah-sekolah yang sudah berkaitan dengan minat dan bakat kejuruan gitu. Tapi ini sekolah kebangsaan, they're just primary school student gitu loh. Tapi sekolahnya dalam hal ini bahkan cikgu besar, guru-guru memberikan sokongan yang nyata gitu loh, dan mempersilahkan mereka untuk membuka cakrawala berpikir mereka bahwa bersekolah, datang ke sekolah bukan hanya tentang matematika, bahasa, dan agama gitu, ilmu sosial dan sains, tapi juga tentang minat dan bakat gitu. Mungkin saja tiga anak ini, atau ya kameramennya juga, sinematografernya juga, ada atau yang editornya juga berada di belakang layar gitu. Mereka memang adalah anak-anak sekolah dasar, tapi mereka nonton film atau ya iklan raya, mereka jadi terinspirasi. Bisa nggak ya, boleh ke saya creating video, dan akhirnya didukung. Itu sih sebenarnya Mister apa ya? Kadang di sekolah kebangsaan itu seringkali kita hanya glorifying ilmu pengetahuan yang conventionally diajarkan gitu ya matematika, ya bahasa gitu loh. Tanpa ingat bahwa dunia itu sudah semakin terbuka gitu ya, era digitalisasi semakin nyata. Kalau kita hanya duduk belajar, mencatat lalu pulang, kreativitas kita tidak akan diasah. Nah, Sekolah Kebangsaan Kebun Baru ini menjawab tantangan tersebut, memberikan inspirasi juga kepada sekolah-sekolah lain, setidaknya di kalangan di wilayah Selangor, kalau tidak salah ya. Kebun Baru itu di Selangor ya, di Selangor Darul Ehsan, lebih luasnya di Malaysia, atau ya kalau kita menonton di Indonesia bisa jadi ikut terinspirasi gitu ya. Apalagi sekarang Mister, semenjak kamu adalah YouTuber ya. Kamu kita keles. Insya Allah. Jadi anak-anak kita tuh kalau ditanya bukan lagi tuh yang mau jadi pilot, jadi guru, jadi pengacara gitu ya, lawyer gitu ya. Mereka tuh mau jadi apa? YouTuber. Betul. Seperti siapa? Mister Sastra katanya. Mister gitu. Ajis Mistika. Masya Allah. Masya Allah. Gitu kan. Betul. Jadi mereka tuh melihat dan mereka ingin meniru. Tapi mereka tidak mungkin bisa meniru dengan baik kalau tidak dikasih akses. Kalau tidak dikasih sokongan, kalau tidak dikasih pengetahuan gitu. Dan Sekolah Kebangsaan Kebun Baru menjawab tantangan itu. Dan ini tidak hanya Sekolah Kebangsaan Kebun Baru, tapi kita sudah mereaksikan sekolah dasar Malaysia memang seperti itu sudah wajib untuk memiliki TV PBS, Mister. Bahkan ada konferensi tingkat nasional mereka yang diadakan waktu itu dihadiri oleh Permaisuri Selangor. Berarti kan negara hadir memberikan dukungan, menyatakan bahwasanya betul sekali kita pun bisa mendidik lewat cara ini. Ini merupakan salah satu cara kita untuk educating anak, memberikan skill-skill untuk mereka untuk apa? Untuk menjawab tantangan di masa-masa selanjutnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah ini adalah sebuah pendidikan buat anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah kebangsaan. Untuk pendidikan juga. Mendidik bahwa frekuensi televisi itu adalah hak semua orang di negara tersebut gitu ya. Frekuensi televisi itu bukan milik TV3, kalau di sini bukan milik RCTI, bukan milik Indosiar, bukan. Frekuensi atau gelombang radio dan televisi adalah hak segala bangsa. Gitu, adalah hak segenap bangsa di sebuah negara. Dan mereka dididik untuk cara menggunakan utilizing the frequency harus dengan bijak, konten-kontennya edukatif gitu ya, konten-kontennya persuasif, harus ada mungkin unsur dakwahnya gitu ya, pesan moralnya, sehingga bukan hanya tentang ketawa ketiwi gitu ya, tanpa ada moral value, joget-joget gitu, tapi dididik untuk inilah cara bagaimana kita memanfaatkan gitu ya, Mister, memanfaatkan frekuensi televisi yang merupakan hak segenap bangsa. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa kita, walaupun itu adalah dioperate oleh Sekolah Kebangsaan Kebun Baru, tapi itu adalah tetap hak orang-orang lain gitu, dan mereka bertanggung jawab dalam pengelolaannya gitu. Jadi bisa jadi seperti ini, sekolah pun mengawasi daripada pembentukan skill anak. Seperti ada beberapa anak yang bisa melakukan akses itu, membuat channel ataupun melakukan uploading beberapa video, tapi kan kita nggak ada yang mengawasi, sehingga muncullah beberapa video-video yang kita juga sebagai orang tua ataupun dewasa kaget loh, bisa muncul video-video seperti ini. Jadi di sini sekolah hadir, mengawasi, sekaligus juga memupuk dan memberikan ruang kepada mereka untuk tumbuh dengan kemampuan yang mereka miliki. And the most important thing, this is public school. This is not private school. This is public school. As you said before, government hadir gitu loh, hadir dengan kebijakannya melalui sekolah gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada minat dan bakat yang tidak tersentuh dan tidak terkembangkan di sekolah tersebut. Gitu. Karena memang sekolah kebangsaan atau sekolah dasar itu adalah waktunya kita berinvestasi untuk membentukkan karakter, di mana anak-anak itu harus kenal terhadap minat dan bakat yang mereka ingin kembangkan nanti di jenjang-jenjang selanjutnya gitu.
kasihan sekali kalau anak-anak di usia sekolah kebangsaan atau primary school ini ketika mereka lulus, mereka masih dalam keadaan mencari bakatku apa sih, minatku apa sih. Betul. Matematika aku nggak suka, bahasa aku nggak suka, ilmu sosial aku nggak ada, sains aku nggak suka. Terus kalau nggak suka, apakah kita jadi menyalahkan mereka gitu? Kan nggak gitu. Karena Tuhan itu menciptakan anak dengan warna yang berbeda-beda. Dan di sini ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia, dalam hal ini pemerintah Selangor gitu ya, turut hadir untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang bakatnya tidak dihitung. Tidak ada anak-anak yang bakatnya tidak dicermati, tidak ada anak-anak yang bakatnya tidak dianggap. Semuanya dianggap. Terbaik. Kalau mau pilih matematika, silakan. Betul. Tapi kalau mau memilih ranah kreativitas seperti membuat film seperti ini atau iklan raya, akan didukung juga. Jadi, aduh, nggak susah cari sekolah bagus di Malaysia kayaknya ya. Dan rasanya nggak canggung-canggung pun anak-anak ini actingnya very smooth gitu kayak udah sering ya. Kayak udah sering ya. Dan aku juga ingat kemarin beberapa kali anak-anak TV BPS juga ini Mister ada yang menjadi news anchor, ada yang menjadi host juga. Anak TV BPS sekolah kebangsaan seperti itu dan berikan ruang seperti ini oleh sekolahnya gitu loh. Terbaik sih. Dan kapan kita bisa ada seperti sekolah kita untuk ambil pendidikan kita sadar bahwasanya ada loh bentuk pendidikan juga dalam bentuk seperti ini. Mungkin it could be done after school hour seperti itu. Jadi mereka dikumpulkan lagi kemudian karena ini sesuatu yang berkaitan minat mungkin nggak terlalu lelah karena they love doing this seperti itu. Kapan Mister? Kalau di sekolah kebangsaan atau di sekolah dasar negeri, I'm not sure. Please tell me if they are if sudah there ada are, channel sekolah gitu kan. Some school yang sudah mengaplikasikan hal seperti ini, memberikan ilmu atau sokongan seperti ini. Please tell us gitu ya. Tapi yang saya baru lihat ya adanya di sekolah dasar private ya gitu ya. Apa yang sudah itu pun berbentuk extended enrichment kan, gitu, content creator dan yang lain-lainnya gitu. Jadi memang familiar dengan teknologi adalah sebuah fardu ain gitu Mister. Jadi bisa memilah gitu loh dengan bijak yang mana yang bisa dikonsumsi, yang mana tidak dikonsumsi, dan itu akan termanifestasi ketika mereka melahirkan karya seperti iklan raya seperti ini gitu. Terbaik. Wow, amazing. Bisa ya? Bisa jalan-jalan ke situ boleh? Sekolah kebangsaan Kebun Baru, Selangor. Deket juga dari Kuala Lumpur. Iya, nah itu dia Mister. Surprisingly it's not capital. It's not Kuala Lumpur, it's not Putrajaya. This is Selangor gitu ya, out of the capital. Memang dekat dengan capital, tapi ini bukan capital anyway gitu loh. Tapi kualitinya itu sama setara dengan sekolah-sekolah yang ada di capital. Di negara-negara tetangganya mungkin gitu. Itu sih yang aku surprise gitu. Dan tampaknya guru-gurunya pun tidak tabu gitu melihat syuting gitu ya, tidak tabu melihat kamera gitu ya. Sangat selese berakting gitu loh. Jadi kayak sudah sesuatu yang sangat memang didukung dan wajar gitu. Jadi bukan sesuatu ngapain syuting ya buat film. Jadi bukan sesuatu yang heboh gitu. Terbaik. Wow, sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajaran dari video ini terbaik banget. Cara sekolah Malaysia juga memberikan edukasi kepada muridnya dan edukasi tersebut bisa bermanfaat tidak hanya untuk anak-anak di sekolah tersebut tapi untuk lebih banyak orang lagi. Keren. Terbaik banget. Iya. Jamuan raya. Sekarang bikin iklan. Aduh, please don't tell me apa lagi next. Come on. News anchor itu liputan jadi host gitu kan. Terbaik sama. Okay guys, thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. So please find this good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to like button and subscribe. Much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, terbaik banget Indonesia bisa seperti juga. Amin. Bye everyone. Assalamualaikum.